Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Renungan hari ini berjudul Mengucap Syukur dengan Sukacita, ditulis oleh Elisa Morgan. Sahabat ODB, sebuah studi yang dilakukan psikolog Robert Emmons membagi relawan menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok diminta menulis jurnal mingguan. Satu kelompok menulis 5 hal yang mereka syukuri. Satu kelompok lagi menggambarkan 5 hal yang mengganggu mereka sehari-hari. Dan kelompok yang terakhir menulis 5 peristiwa yang berdampak kecil pada mereka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para anggota kelompok yang bersyukur merasa lebih baik mengenai kehidupan mereka, lebih optimis tentang masa depan, dan melaporkan lebih sedikit masalah kesehatan. Mengucap syukur sanggup mengubah cara kita memandang kehidupan. Mengucap syukur dapat membuat kita lebih berbahagia. Alkitab telah lama memuji manfaat bersyukur kepada Allah karena hal itu mengingatkan kita akan karakternya. Kitab Mazmur berulang kali menyerukan umat Allah untuk mengucap syukur kepadanya karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5. Dan untuk bersyukur kepadanya atas kasihnya yang tak berkesudahan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saat Rasul Paulus menutup suratnya kepada jemaat Filipi, surat itu sendiri adalah semacam ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah mendukungnya, yang menghubungkan dua syukur dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dengan berfokus kepada Allah dan kebaikannya, kita menemukan bahwa kita dapat berdoa tanpa merasa cemas dalam setiap situasi dengan ucapan syukur. Mengucap syukur mendatangkan kedamaian yang menjaga hati dan pikiran kita, dan mengubah cara kita memandang kehidupan. Hati yang dipenuhi rasa syukur membangkitkan jiwa yang penuh sukacita. Sahabat ODB, apa yang mengancam rasa syukur Anda? Lalu bagaimana Allah memanggil Anda untuk mengucap syukur dengan sukacita ketika Anda membawa pergumulan Anda kepadanya? Bapa di surga, berilah aku semangat dan pujian yang penuh syukur setiap kali aku menghadapi masalah. Our Daily Bread Ministries.